Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya tentunya di sini. Lama tidak mengudara karena banyak kesibukan. Dan ini kembali menjumpai untuk perbaikan amplifier ini ya, dari tokoan ya. Dengan kerusakan untuk powernya menyala, namun untuk audionya tidak keluar ya, seperti itu. Nah, jadi ini berhubung karena kemarin kita tidak mengupdate yang pertama, jadi ini singkat cerita saja untuk perbaikan. Nah, jadi untuk langkah-langkah yang paling mudah adalah di dalam perbaikan amplifier yang sejenis ini. Mereknya nggak tahu ini mereknya apa ya. Kemungkinan mereknya ini adalah Freeze Class ya. Mungkin ini kali mereknya. Dan ini adalah kerusakannya untuk audionya, suaranya tidak mau keluar. Namun untuk ini ya kita tombol dulu untuk memastikan saja ini powernya menyala. Ini adalah di jalur inputnya ini menyala, ini juga semuanya menyala. Namun untuk input yang ada di RCA sini yang keluar tidak mau menyala, begitupun juga bluetoothnya tidak bunyi ya. Nah, jadi untuk awal langkah pertama yang mudah adalah kalian bisa mencabut terlebih dahulu ini ya. Tapi ini sudah kita cari kerusakannya sih. Jadi intinya ini saya kasih tahu untuk intinya bagi pemula ya, yang mungkin baru belajar untuk mereparasi daripada elektronik. Nah, di sini adalah langkah-langkah yang pertama untuk perbaikan ini. Apabila kendalanya seperti yang saya utarakan di depan tadi adalah kalian bisa mencabut ini. Ini adalah kabel dari tune control ya, ataupun di audio prosesornya. Ini adalah tone controlnya dan dia jalur inputnya. Jadi kalian bisa mencabut ini, kalian cabut, kemudian nah di sini ada jalur yang namanya input ini, input RL. Kita dekatkan terlebih dahulu supaya agak jelas. Nah, di sini ini ada input RL-nya, jadi bisa kalian pegang ya, bisa kalian sentuh nah, seperti itu. Jika di sini bunyi sinyal input, suaranya seperti duduk dan sebagainya, artinya amplifier tersebut adalah normal ya. Oke, kita kembalikan. Nah, jadi seperti itu untuk kendala daripada kerusakan ini. Nah, untuk solusinya apabila menemukan kendala yang sama, yaitu intinya menyala semuanya namun suara tidak keluar, dipastikan dulu juga ini ya, protect ini adalah protect di jalur speaker ya. Diperhatikan juga di jalur protectnya ini, apabila protect bekerja dengan baik, artinya kerusakan pada jalur tune controlnya. Nah, seperti itu. Dan di sini kemarin kita sudah mencari kerusakannya. Ini hanya tutorial singkat untuk perbaikan saja. Nah, jadi ini solusinya ya. Kita akan mengganti ini potensio, kita ganti memang. Jadi akan kita ganti semua untuk potensionya. Karena ini pun juga faktornya juga sudah lama juga ya, karena ada yang gretek-gretek. Apabila kalian menemukan ya suara yang gretek-gretek itu, kalian harus mengganti daripada potensio tersebut ya, karena potensio itu tidak bisa diperbaiki dengan cara disemprot ya. Itu akan kembali mungkin 2 sampai 1 minggu ya, 2 hari atau sampai 1 minggu dia akan kembali lagi. Namun di sini solusinya adalah kalian mengganti semua potensio di sini ya. Nah, ini kalian ganti. Nah, kemudian di sini adalah ada IC prosesor, IC audio ya. Ini JRC 4558 di jalur IC audio ataupun IC tone controlnya di sini. Ini juga ada yang sudah agak betagar di sini. Ini baiknya kita ganti saja. Kalau untuk yang ini, kalau versi saya ini saya ganti. Tapi kalau mungkin menurut kalian yang sekiranya dia masih bisa untuk dipakai, cukup kalian mengganti potensio saja seperti itu ya. Tapi kalau untuk dari saya pribadi sini kita akan mengganti semua supaya juga bisa lebih celing dan mantap seperti itu. Nah, jadi di sini sudah kita siapkan, ini banyak sekali. Ini ada 16 potensio ya. Ini bercampur antara stereo dan mono. Ini sudah kita carikan, kita belikan. Ini banyak sekali yang kita ganti. Ini 16 ya. 16 potensio. Kemudian juga IC-nya ini ada 7 IC ya, JRC 4558 itu ya. Nah, ini IC-nya di sini. Ini potensionya banyak kita ganti ya untuk semuanya. Jadi ini untuk IC-nya akan kita perlihatkan ya untuk IC-nya. Nah, ini IC-nya. Ini ada berapa ini? Ini ada 7 ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 IC audio prosesor ya. Akan kita menggantinya terlebih dahulu ya. Oke.
Jangan lupa subscribe, like, and komennya. Apabila ada pertanyaan, monggo silakan tanyakan di kolom komentar yang ada di bawah tersebut ya. Jadi boleh bertanya di seputar semua elektronik ya. Di sini juga berbagi ilmu ya daripada elektronik. Oke, jadi kita akan mengganti langsung saja ya supaya lebih mempersingkat videonya ya. Karena ini juga durasinya mungkin agak sedikit panjang ya. Kita cabuti saja untuk potensionya ini ya. Kita akan cabuti saja potensionya. Nah, jadi ini solusi ya. Apabila mungkin ya di ini solder agak susah, jadi kalian bisa memberikan solder ulang kembali untuk melunakkan timah pada kaki potensio tersebut, karena biasanya karena kotor itu juga berpengaruh ya. Jadi seperti itu, agar kalian mudah untuk melepas ataupun menyolder tersebut. Nah, oke. Nah, jadi bisa kalian cabut ya, bisa kalian copot ya. Itu perhatikan, ini kerusakan yang seperti saya utarakan di awal, yaitu kerusakannya powernya ini menyala, Bluetooth juga menyala, namun tidak keluar suara. Yaitu langkah mudah adalah cabut jalur tune kontrolnya ya. Jadi kalian cek input langsung dari power amplifiernya. Jika dia ada, nah berarti kerusakan pada tune controller tersebut. Apabila tidak ada, kalian bisa mengecek pada driver ataupun power amplifiernya, seperti itu. Jadi itu langkah-langkah yang mudah untuk mereparasi. Intinya semua jenis audio amplifier. Ini mungkin membutuhkan timer ataupun waktu yang panjang ya, karena memang proses ini. Intinya untuk nonton ini jangan di skip ya. Jadi pastikan tonton dari awal sampai akhir biar tidak gagal paham. Perhatikan ini ya, potensio yang dari awal itu adalah pendek ya. Ini sudah kita nih ya. Ini terkadang masih ada sedikit sisa timah, itu agak susah ya, bisa kalian panasi. Nah, ini perhatikan kaki pendek ini yang dari yang asalnya ya. Ini terlihat kalau kita mengganti ini, kalau yang asalnya dari sini kakinya lebih pendek, dan apabila kita membeli ya ini kakinya lebih panjang. Nah, dan lebih bagus daripada ini adalah merek A+ ya. A+ itu jauh lebih bagus daripada yang ini ya. Nah, ini adalah A+ yang originalnya. Jadi intinya kita cabuti dulu semua ya. Kita akan menggantinya. Oke, ini kita cabuti. Ini stereo 1, 2, 3, 4 dan mononya 1 ya. Stereonya 1, 2, 3, 4, mononya 1. Nah, ini kita akan mengganti.
Nah ini jangan lupa, ini ada kancing nih ya, kalian potong. Ini ada kancing juga dipotong. Nah ini proses penggantiannya. Nah kalau kalian kotor ini kalian bisa kuasi ya, supaya lebih kinclong kembali ya. Ini karena debu-debu ini juga sangat berpengaruh. Nah jadi kalian bisa ini pasang, ini potensionya. Ini kita kasih 50K ya, memang asalnya juga 50 kilo ya. Tapi kalau tertera di sini adalah 100K ya. Jadi kita ini kalau asal dari potensionya juga 50K, itu hanya ukuran saja. Oke, ganti semua ini. Ini kita ganti semua ya, tensionya. Tensio dan IC ya, kita ganti semuanya biar tambah mantap. Oke, kemudian ini yang mono. Oke. Nah, setelah seperti ini kita akan melakukan penyolderan ya. Nah, ini ada obatnya namanya Gondorukem, kalau kalian punya ya. Bisa menggunakan Gondorukem untuk membersihkan daripada mata solder. Jadi cara menyolder yang baik dan benar itu adalah kalian panaskan terlebih dahulu dari kaki apa yang harus kita solder. Contohnya misalkan ini kaki potensio ya, kita panaskan terlebih dahulu bersamaan dengan papan PCB nya. Setelah pastikan panas, baru kalian tempelkan timah. Gunakan timah yang berkualitas supaya hasil juga bisa maksimal. Ya minimalnya kalian menggunakan merek aman ataupun pancing, itu bagus. Meskipun harga mahal tapi berkualitas ya. Oke, setelah penggantian daripada potensio, kita akan mengganti IC tersebut. Nah, di sini IC-nya. Kita akan ganti saja IC-nya. Satu ini kok bandel ini.
Oke, habis itu dikuasi ya, jangan lupa dikuasi. Oke, kita akan mencabut daripada IC tersebut ya. Oke, kita akan cabut IC-nya ini. Nah, ini IC-nya. Oke, kita akan mengganti ini IC-nya ya. Kita akan ganti ini IC-nya. Nah, ini menggunakan IC yang baru. Nah, jadi di sini ada titik-titik, ini adalah simbol kaki yang pertama ya. Itu masuknya di jalur sini. Nah, ini perhatikan tulisannya. Seperti ini. Nah, dari di sini kita akan pasang. Nah, ini kita luruskan kakinya. Oke, setelah kita pasang, kita akan melakukan penyolderan. Oke, ini yang tahapan pertama sudah selesai. Tahapan pertama sudah selesai, baru kita akan mengganti yang di sini ya. Ini potensio juga akan kita cabut. Kita akan cabut ini potensionya dan kita akan mengganti yang baru pula.
Nah, ini kita cabut. Oke, ini kita akan mengganti. Nah, ini potensionya kalau yang dari bawahnya itu produknya Cina ya, intinya kurang bagus ini. Ini 50k nilainya. Dan yang kita ganti pun juga 50k ya, ini 50k. Perhatikan nilainya ini. Kita akan dekatkan saja. Nah, ini 50k untuk nilainya, tapi kita ganti yang lebih bagus lagi yaitu A+, merek A+ ya. Nah, ini kalau bawaannya. Nah, ini malah tidak ada mereknya. Seperti itu. Oke, kita akan mengganti ini ya. Nih, kita akan ganti. Terlebih dahulu dikuasi dulu biar bersih. Oke, setelah itu kita pasang potensionya. Oke, kita akan melakukan penyolderan ya. Oke, setelah melakukan penyolderan, kita akan mengganti IC. Di sini ada 2 buah IC yang audio tadi.
kita akan lepas kuasi terlebih dahulu. Kita akan copot saja untuk IC-nya. Oke, kita sudah mencabut. Nah, kita akan mengganti ini IC-nya. Oke, kita akan mengganti IC-nya. Oke, kita akan melanjut penyolderan. Nah, setelah kita pasang isinya, kita akan menyolder kembali. Oke, setelah itu kita melakukan penguasan. Nah, setelah ini masih ada satu lagi yang belum kita ganti. Ini yang bagian bawah. Oke, ini kita akan ganti pula. Ini IC-nya ada 1, 2 ya, 3 ya. Kita ganti semua. Begitu juga potensionya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, ini kita sediakan kembali.
kita cabut. Oke, ini potensinya akan kita ganti. Oke, kita kuasi terlebih dahulu. Jangan lupa dikuasi ya. Nah, di sini IC-nya ada 3, 1, 2 dan 3. Kita akan mengganti semua. Ini potensinya. Ini yang stereo 50K juga. Nah, di sini juga tertera ya 50K. Perhatikan. Nah, ini 50K. Dan di sini juga 50K dengan mereknya A+. Oke, setelah itu kita akan melakukan pencopotan pada IC.
kita akan cabut IC tersebut. Ini dibuang dulu, ini yang lama. Nah, ini kita akan mengganti yang baru. Kita akan penyelderan terlebih dulu. Nah, ini kita solder terlebih dahulu ya. Oke, kita bersihkan dulu dengan kuas. Agar lebih mantap lagi, nah, kalian bisa menggunakan ini thinner ya. Gunakan thinner A supaya dia lebih bersih. Supaya tidak terjadi kekonsletan. Ini tidak apa-apa ya, durasinya panjang, jadi supaya kalian juga bisa paham. Pastikan rapi dan tidak ada kekonsletan.
Oke, untuk IC yang rusak tadi kita ambil, nanti lupa di sini malahan. Oke, kalau begitu kita akan pasang terlebih dahulu. Oke, kita akan tes terlebih dahulu supaya tidak konslet ya. Kita tes saja dulu. Tuh, input sudah keluar. Coba kita pegang sini. Nah, ini input juga sudah keluar. Oke, input. Nah, dari sini udah keluar. Coba kita akan nyalakan Bluetooth-nya. Jadi kita akan cek Bluetooth-nya dulu ya. Nah, yang pasti untuk perbaikan kali ini udah sukses ya. Ini untuk outnya kita coba ini. Ini adalah inputnya. Ini input. Ini perhatikan dulu ini. Saya dekatkan. Saya perlihatkan di sini adalah input yang keluar ya. Ini sinyal keluar. Artinya untuk perbaikan kali ini sudah sukses ya, dengan kita mengganti semua potensio dan juga semua IC, audionya. Oke, coba kita Bluetooth-nya. Oke, semoga bisa. Ini aja ya, saya tes tutorial punya saya juga.
untuk Bluetooth berarti ini tombol dulu. Untuk TV yang ini ya apa namanya 1421, tapi di sini kita pasang Itu sudah ke TV keluar yang suara satu dari ya, Bluetooth. mereknya Sanyo. Kebetulan karena TV-nya mesinnya kebanjiran ya, jadi nggak bisa lagi diperbaiki. Kita akan mengganti mesin yang baru. Coba kita akan langsung mengeksekusi. Oke, berarti intinya untuk barikan kali ini sudah sukses. Input yang keluar ya, yang keluar dari sini untuk RCA juga sudah keluar. Semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa kembali lagi di video berikutnya untuk tutorial di perbaikan semua bidang elektronik ya. Jadi apabila ada pertanyaan di semua bidang elektronik, monggo ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kita akan jumpa kembali di video berikutnya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, and subscribe-nya.